ya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kepolisian daerah Papua memeriksa para petambang emas ilegal yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Hingga hari ini, korban tewas dalam kejadian itu berjumlah 11 orang. Polisi memeriksa para petambang emas yang selamat untuk mengungkap siapa pengelola lokasi tersebut, termasuk pihak yang memasok para petambang ilegal ke Yahukimo. Kapolda Papua, Irjen Patrick Renwarin, mengatakan tambang emas ilegal berada di sejumlah titik, baik di Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Para pekerja tambang ini didatangkan dari luar daerah dan tidak mengenal lokasi, hingga akhirnya menjadi korban serangan KKB. Kapolda menegaskan akan menutup tambang ilegal itu. Dan dari informasi yang kami dapat setelah lakukan komunikasi, wawancara dengan beberapa pekerja tambang yang melarikan diri dan selamat, mereka mengatakan bahwa ada 11 korban, tapi kita belum tahu. Setelah didalami ternyata ada banyak sekali pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang maupun wilayah Yahukimo. Hingga informasi yang kami dapat baru dari beberapa kelompok. Kami belum tahu apakah ada kelompok yang lain. Ini kami masih lakukan penyelidikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait evakuasi dan identifikasi korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Salmawati yang berada di Mimika, Papua Tengah. Selamat siang Salma, bagaimana proses evakuasi hingga saat ini dan identifikasi para korban? Baik, selamat siang Imron dan juga saudara. Dapat kami sampaikan update hingga hari ini untuk evakuasi terhadap 11 jenazah sudah dilakukan, sementara sedang dalam proses identifikasi. Dari 11 jenazah yang sudah dievakuasi, ada 10 jenazah yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah DKI. 2 diantaranya sudah berhasil teridentifikasi, diketahui atas nama Wawan dan juga Stanley, merupakan warga asal dari Sulawesi Utara. Imron, dapat juga kami sampaikan bahwa kedua jenazah ini merupakan korban pembantaian dan pembunuhan KKB di Yahukimo, tepatnya di lokasi kejadian pendulangan KM22. Dan untuk jenazah lainnya sampai saat ini masih menunggu proses pencocokan data antemortem dari pihak keluarga. Imron. Tadi ada katakan dari 11 yang berhasil dievakuasi ada 2 yang sudah teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan rencana pemulangan jenazah korban, Salma? Baik, Imron, dapat kami sampaikan bahwa untuk kedua jenazah saat ini masih menunggu pihak keluarga yang untuk datang mengambil. Namun sampai saat ini sampai hari ini apabila tidak ada keluarga yang segera dapat dihubungi, maka akan dilakukan proses pemakaman sendiri di Taman Pemakaman Umum Yahukimo oleh pihak pemerintah setempat, Imron. Baik, hingga siang hari ini dari serangan KKB di Yahukimo terdapat 11 korban meninggal dunia, jenazah yang berhasil dievakuasi, sementara itu 10 jenazah dibawa ke RSUD DKI dan 2 diantaranya telah teridentifikasi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Salmawati yang melaporkan dari Mimika.